Di saat penghasilan sudah mulai menurun, banyak dari kita yang mungkin merasa cemas atau bingung harus gimana. Kesulitan keuangan memang bisa membuat stres sih, apalagi kalau sebelumnya kita sudah terbiasa dengan gaya hidup tertentu. Tapi jangan khawatir, menyesuaikan gaya hidup itu bukan berarti harus kehilangan kebahagiaan. Justru ini bisa menjadi momen untuk belajar lebih bijak dalam mengelola keuangan dan menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Menurunkan gaya hidup itu bukan berarti hidup jadi serba kekurangan. Teman-teman bisa tetap menikmati hidup, hanya saja harus dengan cara yang lebih hemat dan terencana. Dengan beberapa penyesuaian, kita bisa tetap memenuhi kebutuhan utama tanpa harus merasa tertekan. Yang penting adalah tetap berpikir positif dan terbuka pada perubahan. Berikut ada sejumlah tips yang bisa teman-teman terapkan untuk menurunkan gaya hidup saat penghasilan mulai menurun. Tips yang pertama adalah evaluasi kebutuhan dan keinginan. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu adalah hal-hal yang memang harus dipenuhi seperti makan, tempat tinggal, dan juga transportasi. Sementara keinginan itu biasanya sifatnya tambahan atau pilihan. Misalnya nongkrong di kafe atau belanja barang branded. Dengan memahami perbedaan ini, teman-teman bisa mulai memilih mana pengeluaran yang wajib dan mana yang masih bisa ditunda atau bahkan dihilangkan. Cobalah untuk membuat daftar pengeluaran bulanan, lalu tandai mana saja yang termasuk kebutuhan pokok. Setelah itu, lihat lagi, ada nggak keinginan yang selama ini sering menguras dompet. Proses ini butuh kejujuran dari diri kita sendiri. Karena kadang keinginan itu terasa seperti kebutuhan karena sudah jadi kebiasaan. Tapi dengan latihan dan komitmen, kita insya Allah akan bisa lebih bijak dalam mengatur prioritas pengeluaran. Tips yang kedua adalah membuat anggaran baru yang realistis. Setelah mengevaluasi kebutuhan dan keinginan, ini adalah saatnya untuk teman-teman membuat anggaran baru yang sesuai dengan kondisi penghasilan saat ini, bukan penghasilan yang dulu. Anggaran ini akan menjadi panduan supaya pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Jangan lupa masukkan semua pos pengeluaran, mulai dari kebutuhan pokok hingga dana darurat. Buatlah anggaran yang realistis, yang artinya tidak terlalu ketat, tapi juga jangan terlalu longgar. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi keuangan atau sekedar catat di kertas. Yang penting, semua pengeluaran tercatat dengan jelas sehingga kalian bisa memantau arus kas setiap bulannya. Dengan anggaran yang terencana, teman-teman akan lebih mudah mengendalikan pengeluaran. Kalau ada pengeluaran yang melampaui batas, kalian bisa langsung melakukan penyesuaian supaya kondisi keuangan tetap sehat. Tips yang ketiga adalah kurangi makan di luar dan mulai masak sendiri. Salah satu pengeluaran terbesar itu biasanya berasal dari kebiasaan makan di luar. Makan di restoran atau pesan makanan online memang praktis, tapi biayanya bisa sangat besar kalau dilakukan sering dan terus-menerus. Teman-teman bisa mulai mengurangi frekuensi makan di luar dan mencoba masak sendiri di rumah. Masak sendiri itu tidak hanya lebih hemat, tapi juga bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan. Teman-teman bisa bereksperimen dengan resep baru atau memasak bersama anggota keluarga. Selain itu, makanan yang dimasak sendiri biasanya lebih sehat karena kalian bisa mengendalikan bahan dan porsinya. Kalau belum biasa, teman-teman bisa mulai dengan menu yang sederhana dulu lah. Lama-kelamaan, insya Allah kalian akan semakin jago masak dan bisa menghemat lebih banyak uang. Selain itu, masak sendiri juga bisa menjadi momen berkualitas bersama keluarga atau saudara. Tips yang keempat adalah membatasi pengeluaran untuk hiburan. Ya, hiburan ini memang penting sih untuk menjaga kesehatan mental, tapi kalau kondisi keuangan kalian sudah berubah, kita harus realistis dan perlu membatasi pengeluaran hiburan. Misalnya aja, kalau dulunya kalian sering nonton konser atau nonton bioskop, coba diganti dengan hiburan yang lebih murah atau bahkan gratis. Misalnya aja jalan-jalan di pinggir pantai atau menonton film di rumah atau jalan-jalan di taman. Teman-teman juga bisa mencari alternatif hiburan yang tidak terlalu menguras kantong. Misalnya aja membaca buku atau mengikuti acara komunitas, nonton konser gratis, banyak hiburan seru yang tidak membutuhkan biaya besar asal kalian mau berpikiran terbuka dan sedikit kreatif. Dengan membatasi pengeluaran untuk hiburan, teman-teman bisa tetap menikmati waktu luang tanpa harus merasa bersalah karena keuangan menipis.
Ingat bahwa kebahagiaan tidak harus selalu dibeli dengan uang. Tips yang kelima adalah jual barang-barang yang jarang dipakai. Coba cek lagi barang-barang yang numpuk di rumah. Mestinya sih ada barang-barang yang sebenarnya sudah tidak terpakai atau bahkan belum pernah dipakai, tapi masih layak digunakan. Nah, teman-teman bisa menjual barang-barang ini secara online, dan ini bisa dilakukan untuk menambah pemasukan dan juga akan membuat rumah terasa rapih dan lega. Menjual barang bekas itu bukan berarti kalian kekurangan sih, tapi justru menunjukkan bahwa kalian bijak dalam memanfaatkan aset yang ada. Barang-barang seperti pakaian, elektronik, atau perabotan rumah tangga biasanya masih punya nilai jual yang cukup baik. Proses ini juga bisa menjadi momen refleksi untuk bisa lebih menghargai barang yang dimiliki. Teman-teman juga mestinya akan lebih selektif dalam membeli barang baru dan mestinya tidak mudah tergoda oleh diskon atau promo. Tips selanjutnya adalah kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, ini buat teman-teman yang sering menggunakan kendaraan pribadi, coba dipertimbangkan untuk beralih ke transportasi umum, atau bisa juga berbagi kendaraan dengan teman. Biaya bahan bakar, parkir, dan perawatan kendaraan itu kan bisa sangat besar, apalagi kalau sering dipakai. Menggunakan transportasi umum memang butuh penyesuaian, tapi bisa sangat menghemat pengeluaran bulanan. Selain itu, kita juga bisa berkontribusi pada pengurangan polusi udara dan kemacetan. Kalau misalnya kalian belum bisa sepenuhnya berganti pada transportasi umum, mungkin bisa diatur jadwalnya tergantung mau pergi kemana. Jadi misalnya ya tergantung kalau jarak jauh mungkin dengan kendaraan pribadi, tapi kalau jaraknya masih dekat mungkin bisa dengan naik sepeda, atau dengan naik kendaraan umum, atau mencari teman yang memang satu jalan. Dengan begitu, biaya transportasi bisa ditekan. Tips yang ketujuh adalah selektif dalam bergaul. Nah, memilih pergaulan ini sangat penting loh, terutama ketika penghasilan kita sudah menurun. Lingkungan pertemanan yang sehat bisa membantu kita untuk tetap fokus pada prioritas keuangan dan tidak mudah tergoda untuk mengikuti gaya hidup konsumtif. Teman-teman yang memahami kondisi kita biasanya akan lebih mendukung keputusan untuk berhemat, bahkan bisa juga saling membantu. Dengan begitu, kita tidak merasa tertekan untuk selalu ikut-ikutan dalam setiap aktivitas seperti nongkrong yang membutuhkan biaya besar. Selain itu, pergaulan yang tepat juga bisa menjadi sumber motivasi untuk hidup yang lebih sederhana dan lebih bijak dalam mengatur pengeluaran. Teman-teman yang memiliki visi dan tujuan keuangan yang sama biasanya akan saling mengingatkan supaya tidak mudah tergoda dengan ajakan belanja, nongkrong di tempat mahal, atau liburan yang di luar kemampuan. Mereka justru bisa bersama-sama dengan kita untuk melakukan kegiatan yang lebih hemat, misalnya aja lari pagi, piknik yang sederhana, atau mencari hiburan lain lah yang gratis atau murah tapi tetap menyenangkan. Dan memilih pergaulan yang tepat ini juga akan membantu menjaga kesehatan mental dan emosi kita. Tekanan sosial untuk tampil mewah atau selalu mengikuti tren itu kan bisa bikin stres, apalagi saat kondisi keuangan kita sedang menurun atau sedang tidak stabil. Dengan berada di lingkungan pertemanan yang suportif, kita bisa lebih pede dalam menjalani gaya hidup yang sederhana tanpa harus merasa minder atau takut dikucilkan. Tips yang kedelapan adalah cari sumber penghasilan tambahan. Menurunkan gaya hidup itu memang penting, tapi teman-teman juga sebaiknya mulai mencari sumber penghasilan tambahan. Misalnya aja dengan mengambil pekerjaan freelance, atau membuka usaha kecil-kecilan di rumah, belajar affiliate marketing, punya channel YouTube, dan sebagainya. Sumber penghasilan tambahan ini bisa membantu menutupi kekurangan dari penghasilan utama. Teman-teman juga bisa mengembangkan keterampilan baru yang bermanfaat untuk masa depan. Jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru. Siapa tahu teman-teman bisa menemukan minat baru yang menghasilkan uang. Dengan adanya penghasilan tambahan, kita tidak perlu terlalu khawatir kalau penghasilan utamanya menurun, karena masih ada uang cadangan lah istilahnya. Tips yang kesembilan adalah manfaatkan promo dan diskon dengan bijak. Kalau penghasilan kalian sudah menurun atau tidak stabil, manfaatkan promo dan diskon. Itu memang bisa menghemat pengeluaran, tapi kita harus bijak dan cerdas menggunakannya. Jangan sampai tergoda untuk membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan hanya karena sedang diskon. Jadi sebelum membeli sesuatu, coba pastikan bahwa barang tersebut memang masuk daftar kebutuhan utama keluarga kalian. Promo dan diskon sebaiknya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti bahan makanan, perlengkapan rumah tangga, atau produk perawatan diri yang memang rutin digunakan.
Dengan begitu, pengeluaran tetap terkendali dan tidak ada pemborosan. Jangan lupa juga untuk selalu membandingkan harga dan kualitas sebelum membeli. Dan tips yang ke-10 adalah bangun kebiasaan menabung meskipun sedikit. Walaupun penghasilan sedang menurun, usahakan untuk tetap menyisihkan sebagian uang untuk ditabung. Menabung ini tidak harus langsung dalam jumlah besar, tapi yang penting itu konsisten aja dulu karena kita mau membangun kebiasaan. Mulai aja dengan nominal yang kecil, misalnya 5.000 atau 10.000 setiap minggu. Menabung secara rutin bisa membantu teman-teman memiliki dana cadangan untuk kebutuhan mendesak atau keadaan darurat. Selain itu, kebiasaan menabung juga akan melatih kedisiplinan dalam mengelola keuangan. Teman-teman bisa menggunakan celengan di rumah atau membuka rekening tabungan khusus agar uang yang disimpan tidak mudah terpakai. Dengan menabung, teman-teman akan merasa lebih tenang karena punya pegangan kalau sewaktu-waktu ada kebutuhan yang mendadak. Meskipun jumlahnya tidak langsung besar, tabungan kecil yang dikumpulkan secara konsisten, insya Allah lama-lama akan menjadi dana yang cukup berarti untuk masa depan. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!